Oke, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Gimana, sudah sarapan semua? Dan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik. Lihat di sini. Nah, pemain Tamborin GPDI barusan menikah, tapi tinggalkan GPDI ke gereja bukan Pantai Kosta. Menurut Anda apa penyebabnya? Dan ini diposting oleh pendeta Pani Potabuga. Dan kita lihat yang komen 423 orang. Saya juga salah satu yang mengkomen. Banyak yang menjawab urusan pribadi, personal, private seseorang kok mau dikepoin. Saya ingin tahu jawaban warga GPDI, kan hanya bertanya. Topiknya cukup menarik karena sekali lagi ini hanya pertanyaan. Tapi yang nanggapinnya juga banyak banget. Yang nanggapinnya wow, banyak banget. Komentar saya apa dibalas ya? Mana ya komen saya? Nggak dibalas apa gimana? Nggak masalah bos, 1 pergi 100 datang. Banyak yang nanggapin. Nak berakar juga ada alasan yang spesifik. Punya saya mana ya? Saking banyaknya ini udah nggak bisa baca punya saya ya. Nah, ini lebih banyak tanyakan kepada pelaku langsung, biar jadi bahan pelajaran. Maaf, saya lagi mencoba menangkap pikiran pembaca. Oke, siap. Ternyata postingan ini hanya untuk membaca pikiran dari para pembaca. Daripada mengandai-andai nanti dikira menghakimi, pasti semua ada alasan. Di atas. Yo. Jadi ternyata pertanyaan ini hanya untuk mencari tahu apa pikiran pembaca, dan memang bervariatif. Nah, apa yang mau saya bagikan di sini? Jadi saya akan share tentang
kesaksian mama saya. Mama saya sekarang tahun ini umur 80 tahun. Jadi umur 80 tahun, dan pada waktu dia kecil, jadi menurut kesaksiannya pada waktu dia kecil dia bukan GPDI. Dia bukan GPDI dan dia mengalami suatu sakit di belakang punggungnya, timbul kayak 2 toples. Jadi isinya air, kayak toples besar di punggung, jadi dia tidak bisa tidur secara baik, dia harus tidur telungkup. Dan zaman dulu sudah ke dukun, sudah ke mereka waktu itu agamanya bukan GPDI, sekali lagi bukan GPDI, jadi bukan GPDI. Tidak etis kalau saya bilang agamanya apa, tapi sekali lagi bukan GPDI. Dan akhirnya mama saya ini didoakan oleh pendeta GPDI, dan akhirnya sekali lagi dia sudah ke dukun, sudah ke mungkin pendetanya di gereja sebelumnya sudah mendoakan, sudah ke dokter, tapi tidak disembuhkan. Dan akhirnya yang doakan dia adalah pendeta GPDI. Dan pada waktu didoakan akhirnya sembuh. Jadi yang di belakangnya itu kayak toples 2 pecah dan keluar air, nanah, darah, dan paku-paku yang berkarat. Nah, ternyata setelah diselidiki, dulu kuat sekali yang namanya jampi-jampi gitu, dan yang melakukannya adalah tetangga mama saya. Dan kata mama saya kalau tetangga itu datang terus dia mengelus-ngelus luka itu bisa terasa enak. Nah, ternyata dia yang bikin. Nah, akhirnya sekali lagi pendeta GPDI ini yang mendoakan. Dan akhirnya seluruh keluarga dari mama saya pindah ke GPDI. Waktu itu belum ada gereja, mereka masih beribadah di rumah-rumah. Dan pada akhirnya opa saya menyumbangkan tanah, tapi setengah harga. Jadi kira-kira misalkan harganya 50 juta, tapi yang opa saya tambahkan 25 juta. Jadi setengah harga untuk pembayaran kintal, karena mereka telah menjadi GPDI. Jadi mereka disembuhkan, mama saya disembuhkan, dan opa saya akhirnya menyumbang, dan dia pindah dan menyumbang. Itu merupakan cinta kasih mula-mula. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudara-saudara, ternyata yang terjadi selanjutnya adalah mama saya menikah dengan tentara ABRI. Dia menjadi Islam karena waktu itu zaman perang permesta, dan pada akhirnya mama saya pindah agama. Jadi bukan lagi GPDI, tapi kini dia menjadi Muslim, dan dia hijrah ke Surabaya bersama dengan suaminya dan meninggalkan keluarga yang ada di Manado, di Kongkoan. Dan kemudian dia sekali lagi dia pindah agama. Dia ikut suaminya karena suaminya seorang Muslim dan seorang tentara. Jadi dia pindah. Mungkin pada waktu dia menikah, dia lebih memilih keamanan, kenyamanan, dan karena memang waktu itu zaman perang permesta.
Dan menurut kesaksian mama saya, ketika dia berada di Jawa, mereka tinggal di asrama ABRI, dan memang dia tidak pernah ke gereja. Setiap hari Minggu dia hanya ke bioskop karena memang dilarang. Tapi menurut mama saya, di hatinya masih ada Yesus, tetap ada Yesus walaupun memang sudah tidak ke gereja lagi. Selama bertahun-tahun tidak ke gereja, dan pada akhirnya suaminya sakit, dan sakitnya juga jampi-jampi, dan akhirnya mama saya dan anak-anaknya, dan akhirnya suaminya meninggal. Mama saya dan anak-anak pindah ke Manado, dan dia jadi Kristen lagi, jadi GPDI lagi. Jadi poinnya adalah kita tidak pernah tahu masa depan seorang. Kita tidak pernah tahu kita tidak pernah tahu sesuatu yang akan terjadi ke depan. Jadi jangan sampai kita menghakimi, jangan sampai kita menilai sesuatu yang kelihatan sekarang, tapi setiap orang punya masa depan. Dan menurut mama saya, pendeta yang justru mendoakan terus sembuh sempat tidak melanjutkan pelayanannya. Mungkin pokoknya dia tidak melanjutkan pelayanannya, mungkin ada masalah, dan ternyata kesembuhan itu memang berasal dari Tuhan. Jadi orang itu hanya alat, sedangkan orang hanya alat, apalagi organisasi gereja itu hanya alat Tuhan di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya mama saya kembali setelah suaminya meninggal, dan sekarang mama saya punya anak 3 hamba Tuhan, 2 gembala, dan salah satunya saya. Kakak saya yang 2 gembala, dan saya sendiri. Jadi ada 3 orang hamba Tuhan, anak dari mama saya. Jadi guys, sekali lagi kita tidak pernah tahu masa depan seseorang. Yang penting di hatinya masih tetap ada Yesus. Mungkin dia sempat keluar dari GPDI dan lain-lain, mungkin orang menilai dia telah membuang Yesus dan lain-lain. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pergumulannya. Oke guys, sekali lagi jangan kita menghakimi, jangan kita merasa kita paling benar, dan marilah kita bantu doa buat teman-teman kita sekalian yang mungkin kelihatannya mereka sudah meninggalkan GPDI. Oke guys, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.